mengikuti lafal sumpah sebagaimana yang saya ucapkan serta bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar Tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan. Karena Ronald ini adalah tim daripada Roni bertugas pada saat itu. Sementara ini adalah sambungan dengan keluarga dengan kabar. Adik saya, Cinta. Siapa? Itu adik saudara ya? Iya. Saudara. Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini? Bersaksi. Maksudnya Pak? Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara yang dilakukan terhadap ini? Silakan. Setahu saya adik saya hilang itu aja. Hilang. Masih ingat kapan itu? Tanggal 20. Februari 2021 ya? Hilang. Hilangnya gimana? Kalau saya sih sebenarnya kurang tahu Pak, karena kan saya kerja. Saya pulang kerja itu balik pulang dari rumah, orang tua bilang adik saya belum pulang. Hilang ya? Artinya sebelum-sebelumnya ada di rumah. Sebelumnya ada Pak, Kapan terakhir kali? tanggal 20 itu. Tanggal 20. Hilangnya? Hilangnya tanggal 20 juga, tapi sekitar nggak tahu sekitar jam berapa Pak. Di rumahnya jam berapa Pak? Terus nggak nampak? Kalau saya Pak gini, Hanya sore terus saudara. Pulang sekarang jam berapa kerja? pulang kerja jam 7. Jam 7 malam. Iya Pak. Jam 7 malam ada. Mana adik saudara itu? Keluarga menanyakan sama dari pihak keluarga korban juga yang Rizka Pak. Sama ya, setelah adik Sama saudara nggak keluarga. nampak terus bapak saudara datangi rumah Rizka. Kalau saya masih keliling-keliling Pak mencari. Saudara mencari ya. Terus ayah saudara yang mencari ke rumah Rizka. Mama Mama ya. Rumah Rizka dengan rumah saudara? satu Jauh. orang Satu orang. Kira-kira jaraknya? beda 5 rumah. Beda 5 rumah. Terus setelah dicari di luar rumah Rizka, terus apa? Yang ini informasi yang didapat. Informasinya dibilang dari pihak keluarganya almarhum si Rizka itu katanya pergi ke Beras Tagi, gitu. Bersama dengan Adik saya. saudara. Kejadian apa yang sekarang ini? Yang adik saudara apa yang dialami sekarang? Yang dibunuh Pak. Nah, itu Kejadian. apa saudara tahu kejadian itu? Kejadiannya waktu Berapa hari setelah nggak nampak dia? nggak nampak setelah tanggal 22 kemarin Pak. 2 hari ya? Ya, tanggal 22 kemarin itu dari pihak Polres Belawan datang ke rumah. Nah itulah dibilang adik abang udah ditemukan, sekarang ada di rumah sakit Bayangkara ada gitu. Sekarang ditanyakan apa penyebabnya? Penyebabnya nggak ditanyakan Pak, cuma mereka dari pihak Polsek Medan Barat datang ke rumah sakit situ. Apa katanya? Sama saya nggak ada cerita, para mereka lah Pak, para Brian. Brian. Tanya adik saudara atau ada orang lain juga korban? Hanya adik saya. Hanya adik saudara dijelaskan oleh polisi tadi ya? Iya. Terus ya keluarga apa? Ada lagi ini misalnya ditanyakan apa penyebabnya atau apa? Karena kan udah jumpa dalam Kayak biasa dari ini adikmu lihat. kemarin kami kan dijemput dari Intel Polres Belawan. Dari situ lah kami ke sana. Setelah saudara lihat jenazah apa ini? Cek bahwa kebenaran itu memang benar-benar adik saya gitu Pak yang Bagian mukanya nggak saudara lihat? Apa muka? saya udah nggak bisa lagi berkata-kata Pak. Kata lagi ya. Baik. Pada saat itu nggak saudara tanyakan juga sama polisi apa penyebabnya? Nggak ada Pak. Enggak ya. Setelah berapa lama lah saudara saksi tahu apa penyebab dari ini meninggalnya adik saudara ini? Ya sebaik di
tangkap ini lah Pak. Saudara tangkap berapa hari kira-kira 20 atau 20 jam? Kurang tahu juga Pak. Kira-kira berapa hari? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Kalau 2 hari, Sampai 2 hari? kata Mama nggak ada. Hah? Ada. Atau saya mau tarik dulu ke belakang. Ada nggak saudara atau famili saudara yang lain daripada adik saudara yang ditahan di polisi Nggak ada. dalam suatu perkara pidana? Nggak ada. Nggak tahu atau nggak ditangkap oleh polisi sehingga adik saudara harus pergi untuk keperluan melihat. Nggak. Nggak ada. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, ketika saudara melihat adik saudara di kamar mayat ya, rumah sakit, Iya. kamar mayat rumah sakit kan, Iya. dibungkus atau terbuka, Di dalam. diperlihatkan terbuka, Di dalam. bok, Di dalam kok. nah, diperlihatkan kepada saudara, diperlihatkan. Iya. Nah, saya mau tahu, apakah pada saat diperlihatkan itu saudara ada melihat nggak kondisi daripada jenazah, bekas ikatan atau bekas pemukulan dan sebagainya kan nampak. Kalau orang meninggal biasa itu kan tak ada luka, tak ada bekas ikatan, kan nampak dia. Yang saudara lihat kondisi mayat adik saudara pada saat itu bagaimana? Ada nggak bekas ikatan tangannya atau bekas kilatan di apa namanya, bekapan atau apa? Sudah nggak ada. Hah? Sudah nggak ada. Bukan sudah nggak ada nggak bekasnya? Misalnya ada memar. Saya lihat hanya mukanya saja Pak. Nah, begitu selalu muka dia itu dalam keadaan macam orang meninggal wajar gitu atau memang dia ada semacam bekas penyiksaan? Kalau bekas penyiksaan saya Pak gini, saya terangkan sama Bapak. Saya ini kan dalam keadaan kalut, Iya, ya kan Pak. ya. Terus juga pemikiran juga Nggak ini lagi lah, anak konsen. nggak konsen kemana-mana. Intinya Pak, saya hanya lihat benar atau enggak itu Itu adik adik saya. saudara, Itu ya. aja Pak. Oke, selanjutnya kan dibawa pulang ke rumah ya kan? Saat dimandikan atau dikafankan, sudah lihat nggak? Enggak Pak. Nggak sudah lihat ya? Nggak sudah lihat ya? Enggak Pak. Ada urusan di kantor polisi, termasuk adik saudara dengan Seriska. Nah, tadi saudara menerangkan ada peluang. Jadi saudara nggak tahu bahwa ada hubungan dengan peluang ini, Enggak tahu. adik saudara. Dari keluarga Seriska apa yang saudara peroleh? Karena temannya kan di Poluan. Apa Poluan ikut juga ke Brastagi atau bagaimana waktu itu? Enggak. Enggak, Saya enggak tahu. enggak tahu. Saudara ada menyebut nama selain korban Aprilia Cinta, ada nama korban Rizka Fitria. Ya. Ya. Itu kan tetangga ya. Iya. Saudara tahu korban Rizka Fitria sepanjang hidupnya dia itu bekerja di mana? Setahu saya di Polres Belawan. Oh, bekerja di Polres Belawan ya. Sepengetahuan saudara, dia bekerja di Polres Belawan di bagian apa? Enggak tahu. Tidak tahu. Sepengetahuan saudara, dia Bukan pengetahuan itu ahli strategi. ya, yang saudara ketahui, yang saudara ketahui, sejak kapan Rizka Fitria ini bekerja di Polres Belawan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ini kan tetanggaan. Pada tanggal tadi saudara sudah menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2021 korban Aprilia bertemu dengan Rizka Fitria. Pertanyaan saya, apakah ini kali pertama korban Aprilia Cinta bertemu dengan Rizka Fitria untuk pergi keluar rumah atau ini sudah kali berikutnya? Yang saudara ketahui, apakah ini sudah kali kedua, ketiga, keempat atau ini kali pertama korban Aprilia Cinta pergi bersama-sama dengan korban Rizka Fitria yang saudara ketahui? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya balik pertanyaannya. Yang saudara ketahui, sebelum tanggal 20 Februari tahun 2021, apakah Aprilia Cinta pernah pergi dengan Rizka Fitria? Kurang tahu. Kurang tahu. Kemudian tadi kan saudara telah menjelaskan bahwa sejak tanggal 20
Februari tahun 2021 korban Aprilia Cinta tidak pulang. Kemudian salah satu jalan keluar atau solusi yang saudara lakukan bersama dengan keluarga pergi ke rumah Rizka Fitria. Selain pergi ke rumah Rizka Fitria, apakah ada jalan lain yang saudara lakukan untuk upaya untuk mencari Aprilia Cinta, misalnya melalui mulut ke mulut untuk mencari korban Aprilia Cinta, atau upaya lain yang saudara lakukan? Cuma membuat status di sosmed. Membuat status di media sosial. Apa bunyi status di media sosial? Info orang hilang. Oke, apakah ada hasil dari upaya saudara dan keluarga dalam proses penyebarluasan untuk mencari korban Aprilia Cinta? Almarhum, video penemuan almarhum Rizka Fitria. Pertama kali yang ditemukan Rizka Fitria. Pada tanggal berapa Rizka Fitria pertama kali ditemukan? Tanggal 22. Tanggal 22. Itu melalui media sosial. Pada jam berapa? Pada pukul berapa? Sekira pukul berapa? Sekitar subuh gitu. Subuh. Kemudian setelah itu, setelah mengetahui, ini kan ada informasi dari media sosial bahwa ditemukan seseorang atau sesosok mayat bernama Rizka Fitria. Kemudian sikap keluarga pada saat itu setelah mendapatkan informasi tersebut apa? Ya, kalau gitu. Kemudian apa lagi tindak lanjut yang dilakukan oleh keluarga setelah tahu? Karena kan pergi bersama-sama. Kemudian salah satu dari korban ternyata ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga? Apakah hanya sekedar tahu, tidak ada aksi lain? Tetap mencari. Tetap mencari. Kemudian apa hasil dari pencarian tersebut? Belum ada hasil. Belum ada hasil. Kemudian tadi kan dijelaskan bahwa akhirnya ditemukanlah sesosok mayat yang bernama Aprilia Cinta. Berapa range waktu dari informasi ditemukannya korban Rizka Fitria dengan informasi ditemukannya korban Aprilia Cinta? Berapa lama jeda waktunya? Kalau range waktunya saya kurang tahu juga. Kurang tahu. Saya balik pertanyaan saya. Apakah di hari yang sama? Di hari yang sama. Sepengetahuan atas yang saudara ketahui atas informasi ditemukannya Rizka Fitria, di mana Rizka Fitria tersebut ditemukan? Di Sergi. Di daerah Sergei, gitu ya. Kemudian ini kan tadi sudah ditanyakan oleh hakim, ada BAP, kemudian dibetulkan. Ternyata tadi saudara tidak melihat barang-barang secara langsung, tetapi dalam BAP diperlihatkan foto-foto barang bukti ya. Nah, kita bisa melihat di depan bersama-sama dengan PH bahwa ada barang bukti yang berlumur darah. Bisa kita lihat ke depan ya. Menyebutkan saudara saksi ya. Dan kami selaku penasehat hukum dari terdakwa mengucapkan turut berduka cita atas kepergian adinda saudara ya. Baik, kalau tadi saksi begitu panjang lebar menjelaskan apa yang saudara ketahui, tapi ada di BAP saudara setelah saudara akui bahwa pernah menandatangani BAP di kepolisian ya. Di poin ke-6 ada tertulis di situ, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2001 sekitar pukul 9 WIB, saksi mendapat informasi bahwa adik kandungnya Aprilia Cinta meninggal dunia di jalan Budi Kemasyarakatan lingkungan 24 Kelurahan Pulau Brayan, Kota ke Polsek Medan Barat. Pertanyaan kami, informasi tersebut dari siapa saudara peroleh? Dari Intel Polres Belawan. Dari Intel Polres Belawan. Baik. Siapa namanya saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kemudian apakah saudara kenal dengan namanya Ridho? Tidak. Tidak ya. Ada keluarga yang bernama Ridho? Tidak. Tidak juga. Saya cukup majelis, mungkin rekan saya akan menambahi. Seperti majelis hakim, ini barang bukti yang akan kami tunjukkan dalam proses persidangan ini majelis hakim. Barang bukti yang pada saat itu dalam proses pemeriksaan saksi di penyidikan diperlihatkan kepada saksi dalam bentuk foto. Ini kita akan langsung memperlihatkan kepada saksi bahwa inilah barang bukti pakaian
yang pada tanggal 20 Februari tahun 2021 digunakan oleh korban Aprilia Cinta. Bukan itu menjelaskan di banyak. Ya, maksudnya di majelis hakim dalam BAP sudah dijelaskan bahwa ini adalah itu saja baju atas nama Aprilia Cinta. Aprilia Cinta. Itu underwear. Iya, itu semuanya. Itu semua kostum yang digunakan. Itu kenal? Kenal. Kenal? Oke, selanjutnya kostum lain. Itu kenal? Kenal. Oke. Kameranya kurang ke bawah, kurang ke atas, Samuel. Itu kenal, saudara saksi? Tidak. Tidak. Itu baju bagian dalam ya? Iya. Ada lagi Samuel? Samuel tadi itu baju, bawahannya ada Samuel, celana Samuel. Itu kenal, saudara saksi? Tidak. Yang Aprilia Cinta aja ya, Aprilia Cinta ya. Risa nggak perlu. Berteman atau kawan-kawan dari kawan-kawan kita nggak pernah cerita ya. Tidak perlu. Jadi hilangnya itu mau kemana juga nggak ada permisi atau apa nggak juga. Tidak ada. 2 hari kemudian baru ketemu. 2 hari ketemu, jumpa di rumah sakit, diduga bagaimana kondisinya, tahu, Kalau kondisinya nggak tahu ya. Tapi kalau dihubungkan dengan barang bukti tadi berumuran darah, bagaimana? Tahu nggak berumuran darah seperti apa atau ada digorok dengan pisau atau bagaimana? tidak tahu. Nggak tahu juga. Izin majelis ada 2 pertanyaan boleh? Makasih majelis hakim yang terhormat. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada saksi, kami mohon majelis, mohon sekali supaya barang bukti itu dibawa aja lah kemari. Kalau tadi kan saksi ini menerangkan sama hakim anggota katanya dia tidak tahu dan tidak melihat ada darah waktu di ruangan mayat. Nah, kembali kepada barang bukti. Jadi kalau kita meraba-raba dalam hukum ini, aku pun repot, susah gitu. Ya kan nggak berat kali kalau dibawa kemari kita lihat sama-sama di persidangan ini gitu. Kami mohon majelis. Kedua, saksi. Tadi saudara katakan bahwa saya sebut aja nama adik kamu itu singkat aja ya, Citra ya, Cinta ya. Si saksi si korban satu lagi namanya saya panggil aja biar jangan ini kali si Rizka ya, Cinta dan Rizka. Waktu kalian ketemu atau bertemu dengan keluarganya si Rizka, apakah keluarganya tidak sebutkan bahwa Cinta dan Rizka berteman dengan seorang laki-laki? Tidak ada, cerita apapun tidak ada. Tidak. Hanya sepengetahuan saksi hanya dengan teman-teman kawannya. Itu dia cerita kemarin. Siapa yang cerita? Bapaknya, bapak almarhum Rizka. Bapak Rizka. Oh, apa ceritanya coba dipertegas? Kalau saya dapat cerita dari mama, bilang dia udah Bu, tenang aja. Orang itu pergi jalan-jalan ke Brastagi. Itu aja. Karena mama udah kalut kan, udah menangis di rumah orang si Rizka ini. Jadi hanya kata-kata itu yang disebutkan bapaknya si Rizka, gitu ya. Baik, kembali kepada melihatnya sama sekali atau memang tidak tahu melihat mayat itu seperti apa. Pada pukulan sederhana aja ya, saya sebutkannya. Misalnya di tubuh ini biru,
ini luka ini disobek, ada luka, ya kan? Nah, apakah ada saudara lihat? Kami tidak dikasih izin Bu untuk masuk Tidak diizinkan. Siapa yang nggak izinkan? dari pihak rumah sakit. Lucu juga ya. Cukup lama jenis. Betul ya? Benar lagi. Benar ya? Terima kasih. Ada saksi lain? Kalau tahunya dari ada perwira di narkoba yang memanggil saya dan menanyai tentang si Roni, Pak, yang mulia. Itu kapan? Kira-kira? Setelah kejadian itulah, yang mulia. Kejadiannya kapan? Dia bertanya sama saya tentang si Roni dan memberitahukan bahwasanya si Roni yang diduga pelaku pembunuhan PHL yang di UKES, kantor kami di tempat bertugas, yang mulia. Itu aja. Tahunya dari? Dari pertama saya tahu ditemukan mayat si PHL itu dari PHL dari Satahti, namanya si Deno. Tapi saya belum tahu pelaku pembunuhan siapa, saya nggak tahu. Yang jelas jumpa mayat dia aja gitu aja. Mayat ya? Nah setelah itu tiket sekali lagi baru dikasih tahu bahwasanya mayat si PHL yang meninggal itu, yang ditemukan mayatnya itu dibunuh oleh si Roni, tersangkanya. Dibunuh ya? Ya. Sebab malam itu dia si Roni ditangkap oleh unit Bucil Polda. Terus setelah Bapak mengetahui informasi itu ya, Ya. apa yang saudara lakukan? Ya nggak ada. Hanya itu? Hanya itu aja. Hanya itu informasi yang saudara ketahui? Ya, informasinya. Caranya gimana dia? Sebabnya? Nggak tahu ya sebabnya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nama si korban? Tahu Bapak? Si Cinta? Kenal sama Cinta? Tidak tahu. Tidak kenal. Dengan korban yang satu lagi, Rizka? Rizka itu saya kenal. Kenalnya dia ada 2-3 kali pas saya pikir mengantarkan makanan untuk tahanan yang saya jaga di dalam. Itu dan makanan itu aja. Dan saya tanya, ini siapa mau? Dia bilang tetangga saya. Kalau terdakwa? Roni? Terdakwa Roni maksudnya? Kerja di mana? Sebagai apa dia kerjanya? Sama satu tim sama saya, kami jaga berdua di RTP, RTP ya? jaga tahanan. Sebenarnya ada permasalahan antara Rizka dengan Romi? Roni? Saya tidak tahu. Nggak tahu? Tidak tahu. Nggak Si tahu ya? Roni pun jaga sama saya belum waktu paling 2 mingguan. Dan disitulah saya baru kenal nama si Roni ini. Selama ini saya nggak pernah kenal sama dia. Dia bukan polisi di Belawan itu. Korbannya siapa aja Pak? Korbannya Rizka Fitria. Ditemukan di mana? Ditemukannya di Perbaungan ya? Oh ya, Perbaungan. Kebohongan ya? Ya. Yang kedua, Cinta? April Cinta. Ditemukannya di Pulau Braya. Loren. Ya. Setahu saksi, apakah ada hubungannya antara ini korban ini dengan terdakwa? Saya tidak tahu, tapi hasil keterangan dari penyidik Polda baru saya tahu bahwasanya yang kedua korban ini adalah yang pernah datang menanyakan barang titipan yang nggak nyampe. Titipan apa itu Pak? Titipan berupa bahan perlengkapan mandi untuk ketahanan sama si Rido. Kenapa nggak nyampe? Nggak sampai. Nah, dia tanya sama kami datang. Terus ada Karena kan datang ke saya, terus si Roni nanya siapa bang? Itu PHL dari UTS saya bilang. Dia nanya kan titipan barang nggak nyampe. Selanjutnya orang mereka berdua yang ngomong, ada 3 ngomong. Bahwa tentang siapa yang dititipkan sama siapa. Terus si Roni menunjukkan foto-foto yang kami 3 tim jaga. Oh, baru tahu titipan itu diberikan sama si Budi. sampai titipan itu? Tidak sampai. Tidak sampai. Kalau menurut keterangan si Roni ngomong sama saya, dibilangnya, oh bang, barang titipan itu salah kasih. Salah kasih. Salah kasih. Jadi artinya tidak sampai ya? Tidak sampai. Barang saya kok nggak sampai, bla 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 dan seterusnya. Lalu bapak bilang sama si terdakwa, bang, cewek itu bisa dipakai. Tidak sejauhnya? Ya. Tidak ada. Tidak Ya, benar. saudara sudah disumpah. Itu hak saudara tidak mengakui, ya. Ya. Nah, lalu si terdakwa bilang maksudnya dipakai macam mana? Gitu, nggak ada ya, nggak ada juga ya, nggak ada. Baik.
Berarti itulah kesimpulan pula saya. Apakah setelah Bapak dapat informasi dari atasan atau yang berpangkat apa tadi ya, perwira tadi, bahwa si terdakwa yang melakukan pembunuhan Itu kepada jangan ngomong gitu, dengar suaranya enggak. Orang nggak serius. Silakan Bu. ya, makasih Pak. Saya ulangi ya. Sewaktu Bapak menerima informasi dari Bapak perwira tadi bahwa si terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada kedua orang korban tersebut, apakah Bapak melihat keinginan Bapak untuk melihat korban tersebut ada pada saat itu, memastikan bahwa benar si terdakwa ini melakukan pembunuhan? Lihat siapa orangnya? Lihat korban. Iya. Melihat korban, saksi mayat korban. Apakah ada niat saudara waktu itu? Sewaktu, saya ulangi lagi Ya. ya. Ini saya kan Ya. 4 sampai kali ya. Sebenarnya saya nggak tahu di mana mayatmu. Pak, pertanyaan saya bukan begitu. Di mana mayatnya? Nggak saya tanya itu. Makanya badan Bapak, pikiran Bapak berbeda saya lihat. Pertanyaan saya ulangin ya Pak. Ya Bu. Waktu Bapak perwira yang memberitahukan kepada Bapak bahwa terdakwa ini, si Roni ini, yang membunuh kedua korban itu, ya, apakah Bapak tidak punya niat untuk melihat korban ini? Tidak ada punya. Tidak ada ya. Cukup majelis, saya serahkan semua anggota saya. Itu bisa pakai gitu nggak ada. Saya jelasin sama Ibu lagi ya. Saya sama siapa ini, si korban ini tahu namanya pun setelah menjelang kejadian pembunuhan ini. Menurut saya si korban ini tidak menarik sama saya, satu. Yang kedua, saya tidak tahu seluk-beluk menyalahkan dia. Kalau memang saya tahu dia lonte, bisa saya bilang kayak gitu. Tahu, berarti kan saya fitnah kalau saya ngomong demikian. Jadi saya dengan Roni ini memang binatang. Oke. Waktu Saya dia, tahu tingkah dia. waktu dia datang ke situ pakaiannya gimana? Pakainya biasa, pakai ini. Muslim lah. Nggak nampak ke dia. Pakaian di kantor rapi ya, biasa. Rapi, sopan. Ya. Karena kan di dalam visum ini dia sempat disebut dulu. Ya, kenapa kok ujuk-ujuk langsung mau menggituin anak orang, kemudian dia nggak ada ketakutan, ya habiskan saja gitu. Makanya mana tahu ada yang mendengungkan, mengabatkan bahwa itu bisa, nggak tahu, Nggak tahu saya ini kok. nggak tahu ya. Lihat muka si korban itu kan jangan teror ini nggak kopeng aja, saya orang nggak menarik sama saya. Tadi saudara katakan bahwa pakai Muslim ya. Nah, pertanyaan saya, bajunya itu ketat, walaupun panjang, tangan panjang sampai ke lutut, itu ketat atau memang longgar? Sempat berarti saya gitu. Iya, jadi Bapak jangan emosi, kami tidak ada menanyakan bahwa si korban itu lonte loh, bahaya itu, fitnah, ya. Cuman kami bilang, ini kan berita acara itu ada di situ Pak makanya kami tanya. Cukup majelis, nggak boleh kita begitu. Saya dipitnah soalnya. Siapa yang minta? Si Roni lah. Ya, pusat kalian dua. Gak usah saya di sini. Lagi, go. Saksi. Tidak ada Bu, apa yang lihat? Baik, kenapa Roni? Sudah dengar keterangan saksi? Gimana tanggapan saudara? Tidak boleh. Hah? Benar? Tidak bilang ya. Benar ya? Terima kasih. Hah? Benar. Terima Itulah kasih. yang Terima kasih ya Pak. Masih ada saksi lain? Cukup majelis. Baik ya. Baik ya. Saudara-saudara, sidang lanjutkan hingga Senin tanggal 12 Juli 2021 pada waktu